Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, berita mengejutkan mengguncang dunia selebriti dan politik di tanah air. Ya, rumah tangga Ridwan Kamil yang selama ini terlihat harmonis diterpa isu besar. Seorang wanita bernama Lisa Mariana mengaku pernah menjalin hubungan spesial dengan mantan gubernur Jawa Barat itu hingga memiliki seorang anak. Di tengah badai, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil pun menunjukkan ketegaran luar biasa. Ia pun tetap menjalankan aktivitasnya dengan kepala tegak. Lantas seperti apa Atalia membuktikan dirinya sebagai wanita tangguh yang tetap kokoh saat menghadapi cobaan? Lalu, seperti apa pula saran dari Hotman Paris Hutapea sebagai seorang praktisi hukum kepada Atalia? Dan bagaimana dengan Lisa sendiri? Benarkah ia kembali membuat pengakuan yang lebih mengejutkan, di mana ia pun mengklaim bahwa Ridwan Kamil pun pernah memaksanya untuk menggugurkan kandungannya? Lalu seperti apa juga praktisi hukum Krishna Murthy yang menanggapi tantangan tes DNA dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Dan bagaimana pula tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas tes DNA dari Lisa Mariana? Dan bagaimana pula Lita Gading sebagai seorang psikolog yang turut angkat bicara atas apa yang terjadi pada Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak petir di siang bolong. Sebuah kabar mengguncangkan dunia selebriti dan politik tanah air. Ya, rumah tangga Ridwan Kamil yang selama ini dikenal harmonis dan penuh inspirasi, kini diterpa dengan isu mengejutkan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana tiba-tiba muncul dengan sebuah pengakuan yang begitu menggemparkan, di mana ia pun mengklaim pernah menjalin hubungan spesial dengan mantan gubernur Jawa Barat itu, hingga memiliki seorang anak. Di tengah badai yang menghantam rumah tangganya, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil pun justru menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Tidak ada air mata yang ditampilkan ke publik dan tidak ada kemarahan yang diumbar di media sosial. Dengan kepala tegak, ia pun tetap menjalankan berbagai aktivitasnya seolah badai itu hanyalah sebuah angin lalu. Dari mendampingi manasik umroh keluarga Makci, berbagi kasih dengan anak-anak di rumah singgah Cemara, hingga fokus pada live monitoring arus mudik bersama Jabar Bergerak. Atalia pun membuktikan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang kuat, seorang istri dan juga seorang ibu yang tetap berdiri kokoh di tengah terpaan badai. Di sisi lain, Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang dikenal dengan gaya blak-blakannya, justru memberikan sebuah saran yang mengejutkan. Menurut Hotman, secara hukum, Atalia sebagai istri sah memiliki langkah perlawanan yang bisa membuat Lisa Mariana pun menjadi jerah. Di mana jika ada wanita yang terus-terusan memburu suami orang dan juga menuntut pertanggungjawaban, ada cara yang lebih efektif, di mana istri sah bisa melaporkan dugaan perzinahan ke kepolisian. Jika laporan diterima, si wanita bisa diam karena takut masuk penjara. Namun, langkah ini pun bukan tanpa resiko. Jika laporan perzinahan benar-benar dilayangkan, bukan hanya Lisa saja yang terseret kasus hukum, tetapi juga Ridwan Kamil sebagai suami sah. Untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu, saya hanya membahas tentang aspek hukum.
bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah, salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Secara pidana tidak bisa dibintakan kepada polisi karena hubungan cinta mau di luar ranah pidana. Jadi polisi tidak berwenang meminta si cowok untuk melakukan tes DNA. Satu-satunya adalah ranah perdata, yaitu gugatan 1365 KUH Perdata. Masalahnya tidak bisa langsung gugat perdata minta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa dia adalah seorang ayahnya. Jadi harus dilakukan tes DNA. Jadi perlu ada dua gugatan perdata. Yang pertama, gugatan perdata agar si cowok mau atau diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan tes DNA dengan ancaman penalti misalnya 1 miliar sehari kalau menolak untuk melakukan tes DNA. Sesudah itu lolos dan makan waktu 3-4 tahun, barulah sesudah terbukti bahwa tes DNA dia adalah ayahnya, barulah gugat kedua perbuatan melawan hukum 1365, yaitu tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah biologis. Jadi panjang perjalanannya. Agar para wanita tahu itu, tidak gampang meminta pertanggungjawaban dari seorang laki. Satu-satunya paling efektif adalah mempermalukan melalui media cetak, media elektronik agar dia mau berdamai demi menjaga nama baiknya di hadapan istri dan keluarganya, oke? Setelah sebelumnya, Lisa Mariana mengaku memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil dan diduga telah memiliki anak berusia 3 tahun. Kini, Lisa pun kembali membuat pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, di mana ia pun juga mengklaim bahwa Ridwan Kamil pernah memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Menurut Lisa, saat dirinya hamil, ia pun menghadapi tekanan luar biasa untuk mengakhiri kehamilannya. Namun, dengan tekad kuat sebagai seorang ibu, ia pun memilih untuk mempertahankan sang buah hati. Dan kini, anak yang disebut sebagai darah daging Ridwan Kamil itu pun telah tumbuh menjadi seorang balita yang kini berusia 3 tahun. Hore! Alin! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Hore. Happy birthday. Boleh. Setelah sebelumnya Lisa Mariana mengaku memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil hingga memiliki seorang anak, kini ia pun juga mengeluarkan pernyataan yang lebih mengejutkan lagi, di mana ia pun mengklaim bahwa wajah anaknya pun sangat mirip dengan Ridwan Kamil. Dan seolah tidak ingin terus-menerus disebut berbohong, Lisa Mariana pun juga menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Bahkan Sunan Kalijaga pun juga mengatakan bahwa Lisa Mariana sudah siap untuk tes DNA untuk membuktikan tandingannya.
nyari-nyari baju terus banyak crop top. Muat sama si Selin. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Artinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap dites DNA. Pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya? Harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Setelah sebelumnya Lisa Mariana menuding bahwa dirinya dipaksa menggugurkan kandungan, kini ia pun kembali membuat pernyataan yang lebih mengejutkan lagi. Lisa pun juga mengklaim bahwa ibundanya mengalami stroke sebelah kiri akibat tekanan dari pihak tertentu dengan membentak. Ditanya mengapa pihak yang diduga adalah pihak Ayu Aulia, hal itu pun dilakukan karena mereka memaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa Lisa berbohong. Dalam situasi itu, Lisa mengaku sang ibu mengalami ketakutan, stres, hingga mengalami stroke sebelah kiri. Namun di tengah semakin panasnya situasi, Ayu Aulia pun justru muncul dengan pernyataan yang berbeda, yang justru membalikan keadaan. Ada, itu semua bohong. Bahkan saya dikasih es teh manis waktu itu. Oleh ibunya itu kan di kampungnya dia itu kan di kampungnya dia. Saya cuma berempat, dia bisa aja berteriak saya maling, saya apa, tapi tidak kan, terlalu dibuat-buat, terlalu dramatik, kecil banget. Saya sampai merinding, saya sampai gemetar loh. Menurut dia berbohong. Dia bilang dia anak yatim atau anak yatim, dan dia mau sekolah dan lain-lain, makanya bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang itu. Dan satu lagi, tidak ada perselingkuhan antara kedua belah pihak karena hanya bertemu satu kali. Semua orang juga bisa kali, silahkan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA, baru bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Ya mungkin karena mungkin dugaan saya karena keuangan, dugaan saya ya yang didaur ulang. Karena kenapa seberani ini, dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya di handphone saya, di laptop saya, semuanya ada, semua surat perjanjian dan lain-lain. Bahkan dia juga voice note saya sebelum dia meng-up semuanya ini, beliau men-DM saya duluan untuk menjembatani saya, bilang kepada bapak. Tapi saya bilang saya tidak mau, kan udah saya taruh di reels Instagram saya. Memang itu bukan anaknya bapak RK, karena bagaimana caranya
Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum Krishna Murty terkait tantangan tes DNA dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Dan seperti apa juga tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas tes DNA dari Lisa Mariana? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Isu panas soal dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana juga ditanggapi oleh praktisi hukum Krishna Murty. Menurutnya, tantangan tes DNA yang diajukan oleh Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil, jika memang ada dugaan perselingkuhan yang menghasilkan seorang anak, maka tes DNA adalah jalan yang bisa ditempuh untuk mencari sebuah kebenaran. Namun, Krishna Murty pun juga menegaskan bahwa kebenaran dari peristiwa ini hanya diketahui oleh 2 orang, yaitu Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Apakah benar ada hubungan? Seberapa lama hubungan itu terjadi? Apakah Lisa benar-benar menerima uang setiap bulan dari Ridwan Kamil? Semua itu hanya mereka yang tahu. Tapi, jika benar ada hubungan dan selama ini Lisa mendapatkan uang bulanan untuk membesarkan anak yang diklaim lahir dari hubungan mereka, kemudian tiba-tiba saja uang tersebut dihentikan. Menurut Krishna Murty, Lina pasti akan menuntut, apalagi jika uang itu pun memang diberikan untuk membesarkan anaknya. Dalam pandangan Krishna Murty, fokus utamanya adalah hak dari anak. Jika memang dari hubungan itu lahir seorang anak yang kini sudah berusia 3 tahun, maka hak anak tersebut harus dilindungi. Karena kalau dugaan perselingkuhan itu ada dan betul-betul dari perselingkuhan itu membuahkan anak. Nah, ketika itu dites DNA, kalau memang tuduhan itu tidak ada, ya lakukan aja. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Istiwa yang terjadi itu seperti apa? Kan hanya Ridwan Kamil dan Lisa kalau perselingkuhan itu ada. Apakah selama ini hubungan mereka sudah berapa lama? Lalu terkait masalah setiap bulannya dikasih uang atau tidak. Nah, ketika misalkan hubungan itu betul-betul ada, lalu setiap bulan dikasih uang untuk membesarkan anak, untuk membiayai pendidikan anak dan lainnya, lalu ketika misalkan itu di stop, ya pasti tentunya Lisa yang tadinya terbiasa menerima uang bulanan yang diberikan oleh Ridwan Kamil, ya dia pasti menuntut dengan hal itu. Benar terjadi atau tidak terjadi dalam dugaan perselingkuhan ini, ingat, kalau misalkan pun terjadi dalam perselingkuhan ini, bahwa dari hubungan kalian ini telah melahirkan satu orang nyawa, yaitu yang sekarang berusia 3 tahun. Artinya hak inilah, dan mereka juga tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Jadi buat saya sekali lagi, kalau misalkan hubungan itu akan ada seorang anak yang hak-hak anak inilah yang harus terlindungi. Tak hanya Krishna Murty, kuasa hukum Ridwan Kamil juga buka suara terkait permintaan tes DNA yang diajukan oleh Lisa Mariana. Dalam pernyataannya, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil juga mempersilahkan Lisa untuk membuktikan pengakuannya secara hukum. Mereka pun menegaskan jika memang ada klaim serius yang menyangkut nama baik kliennya, maka harus disertai bukti yang sah di mata hukum. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil juga memperingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar bisa memiliki konsekuensi hukum. Jika tuduhan ini terbukti tidak berdasar, maka langkah hukum balik akan ditempuh untuk menegakkan keadilan dan juga melindungi nama baik Ridwan Kamil. Nah, oleh karena itu kami merespon. Ada 3 hal yang kami respon, Pak Rio. Pertama, terkait dengan pernyataan viral ini di berbagai media massa yang memang
saya baca juga, saya lihat juga ada perempuan yang berinisial LM kalau tidak salah ya Pak Rio ya, yang mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, kami selaku kuasa hukum tentunya sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan yang berinisial LM, silakan untuk yang bersangkutan membuktikan kebenarannya. Satu. Yang kedua, tentunya pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tentunya tidak dapat dibuktikan, ini kan sudah mengarah kepada fitnah. Kalau bisa kita katakan sebagai pembunuhan karakter assassination yang berimplikasi kepada hukum. Ada konsekuensi hukum. Meninggalkan Krisnamurti dan kuasa hukum Ridwan Kamil yang merespon tantangan tes DNA dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Lalu, seperti apa juga Lita Gading sebagai seorang psikolog yang turut angkat bicara atas apa yang terjadi pada Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kali ini, psikolog Lita Gading ikut angkat bicara dan memberikan tanggapannya yang cukup tajam. Ya, menurut Lita Gading, kasus ini tidak semudah yang dituduhkan oleh Lisa. Ia pun menegaskan untuk membuktikan adanya perselingkuhan harus ada saksi yang melihat secara langsung atau bukti konkret seperti penggerebekan. Apalagi jika anak dari dugaan perselingkuhan itu lahir, tes DNA memang menjadi sebuah pilihan paling mudah untuk mengungkapkan sebuah fakta. Tapi jika tuduhan ini tidak terbukti, maka Lisa Mariana lah yang nantinya justru akan beresiko. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sindiran keras yang ia lontarkan kepada Lisa Mariana. Lita pun juga menilai bahwa sebagai seorang perempuan, Lisa seharusnya sadar bahwa Ridwan Kamil sudah memiliki keluarga. Tak berhenti di situ, Lita Gading pun juga mengkritik langkah Lisa yang membawa kasus ini ke ruang publik dengan menampilkan wajah anaknya di media. Di mana menurutnya, jika benar Lisa memperjuangkan hak anaknya, maka cara yang dilakukan seharusnya lebih bijak dan tidak merugikan anaknya sendiri. Seperti halnya mengekspos wajah sang anak di media sosial. Hal itu pun disesalkan oleh Lita Gading. Karena anak tersebut seharusnya dilindungi, bukan malah dijadikan konsumsi publik dalam panasnya kasus dugaan perselingkuhan ini. Karena yang namanya perselingkuhan, guys, saya kasih tahu ya sama kalian. Kasusnya Ridwan Kamil itu tidak semudah apa yang si perempuan aneh-aneh itu tuduhkan ke dia. Ya, karena apa? Karena yang namanya perselingkuhan, kasus perselingkuhan itu sulit. Harus ada saksi yang melihat atau digerebek dan ketahuan kalau dia sedang itu. Kalau memang sekarang anaknya sudah ada, ya udah tes DNA itu lebih gampang. Oke? Tapi kalau memang itu tidak terjadi, nah Anda lah yang beresiko ya. Dan perempuan, please, kamu sebagai perempuan yang tahu bahwa RK itu punya istri dan anak, punya keluarga. Nah, bisa-bisanya kamu ngerusak rumah tangga orang. Jangan ngomong masalah moral ya. Dan kamu sendiri aja tidak bermoral. Dengan kamu melakukan hal ini, mengumbar-ngumbar di muka publik bahwa kamu adalah seorang yang menuntut hak anaknya. Dan kamu tidak berpikir bagaimana nasib anak kamu. Dipublish di mana-mana wajahnya. Mikir nggak? Bermoral nggak itu? Saya lebih mementingkan anakmu daripada mementingkan kamu. Paham? Saya sebagai perempuan tidak ada pembelaan dalam kasus ini. Dari sudut manapun Anda salah. Pemirsa Intens Investigasi. Kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.